Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Senin 17 Oktober 2022. Peringatan Santo Ignatius dari Antioquia, Uskup dan Martir. Salam sukacita dan salam sehat untuk kita semua. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 13 sampai 21. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab, walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian, ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Saudaraku terkasih, beberapa hari ini kita mendengar tentang peringatan Yesus kepada para murid agar waspada terhadap kemunafikan orang Farisi. Pada bacaan Injil hari ini, Yesus kembali mengajar dengan peringatan agar kita waspada terhadap ketamakan. Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan." Untuk hal itu Yesus membuat sebuah perumpamaan tentang orang kaya. Dia memiliki tanah yang berlimpah-limpah hasilnya. Karena banyaknya harta, ia merasa sudah memiliki segala sesuatu. Lantas ia menjadi lupa bahwa nyawanya sendiri adalah milik Allah. Setelah ia mengumpulkan segala harta yang begitu banyak, lalu Allah kemudian mencabut nyawanya. Saudaraku terkasih, kisah Injil hari ini mengingatkan kita, tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang dapat menjamin kehidupan kita. Kita hanya bisa mengusahakan untuk memiliki sesuatu di bumi ini. Bisa saja kita memiliki banyak harta, kita menjadi orang yang sangat kaya. Kita punya tabungan yang banyak, kita punya usaha yang menghasilkan banyak uang. Tapi perlu disadari bahwa Allah lah pemilik kehidupan kita. Allah yang menentukan kehidupan kita. Dia yang memutuskan semuanya itu. Hidup kita ada pada tangan Allah. Karena itu Yesus memperingati kita agar waspada terhadap ketamakan itu. Saudara terkasih, merenungkan perikop Injil hari ini, ada pertanyaan mendasar yang ingin saya tanyakan kepada kita semua. Bagaimana sikap kita terhadap harta benda yang kita miliki? Apakah kita lebih melekat pada harta itu daripada Tuhan yang memberikan semuanya itu? Saya berharap semoga sabda Tuhan hari ini menyadarkan kita
bahwa semua yang kita miliki termasuk hidup kita ada pada keputusan Tuhan. Kita perlu menyadari bahwa semua yang kita punyai adalah pemberian dari Tuhan. Maka jangan lupa untuk selalu bersyukur dan dekat dengan Tuhan. Jangan merasa bahwa semua itu karena usaha kita sendiri. Dan jangan hanya karena harta duniawi, kita mengorbankan keluarga, menyampingkan Tuhan, bahkan menjauh dari Tuhan dan sesama kita. Saudaraku terkasih, ingat, semuanya akan selesai. Semua akan berakhir. Cepat atau lambat, semuanya akan berakhir. Tuhan bisa saja kapan memanggil kita. Maka kalau kita melupakan Tuhan, pada akhirnya hanyalah penderitaan yang kita alami. Karena itu saya ingin mengajak saudaraku terkasih. Syukurilah apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Kalaupun saat ini kita memiliki harta berlimpah, tapi jangan lupa bahwa itulah pemberian Tuhan yang perlu kita syukuri. Dan percaya, semua itu akan menjadi berkat kalau kita tidak pernah melupakan Tuhan. Maka syukurilah dan dekatilah dirimu dengan Tuhan dari waktu ke waktu, supaya kamu menjadi berkat bagi sesama yang lain. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih senantiasa memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.